Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah berkunjung kembali ke channel kita, channel Indonesia Sehati. Channel ini dibuat bukan karena saya sudah pintar, tapi kita ingin berbagi informasi supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya ya. Dan topik kita kali ini berkaitan dengan bagaimana caranya melindungi diri kita supaya tidak tertular. Nah, sebentar lagi kan katanya pemerintah mau melonggarkan PSBB ya. Memang di berbagai daerah tentu kebijakannya berbeda-beda gitu. Berbeda daerah kebijakannya akan berbeda. Tapi mau tidak mau kemungkinan besar kita juga harus keluar dari rumah kan gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang WFH terus ya nggak masalah gitu. Atau misalnya teman-teman yang punya bekal yang cukup gitu ya dalam waktu yang lama gitu, jadi nggak usah keluar rumah. Tapi buat kebanyakan orang yang tidak punya tabungan gitu ya, yang sekarang sedang menipis atau yang diharuskan oleh kantornya bekerja kembali, maka kita mau tidak mau harus mempelajari bagaimana caranya supaya terhindar dari penularan. Tentu kita tidak bisa menjamin 100% bahwa kita nggak akan tertular ya. Semua orang bisa tertular dalam kondisi seperti ini. Tapi dengan mengetahui beberapa tips atau beberapa aspek yang perlu kita lakukan di dalam proses menghindari terjadinya penularan itu tentu akan bermanfaat buat kita semua. Nah, apa yang saya akan bagikan ceritanya ini adalah tentang apa yang saya pelajari dari sebuah dokumen yang menarik gitu ya. Kalau kita ingin terbebas atau misalnya ingin terhindar dari proses penularan, maka kita perlu memahami bagaimana cara penularannya. Dan cara penularan yang saya akan bawakan ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari sumber yaitu dari BPOM yang ada sebuah e-book yang judulnya Serba COVID. Saya yakin mungkin sebagian dari Anda sudah membaca ini gitu ya. Ini buku yang bagus gitu dan banyak hal menarik di dalam yang bisa kita pelajari begitu ya. Nah, karena bukunya lumayan banyak gitu ya, sekitar berapa? 44 halaman kalau nggak salah, lebih dari 40 halaman. Jadi kita nanti membahasnya secara bertahap saja gitu ya. Nah, kita akan pilih aspek-aspek mana yang perlu kita lakukan atau kita pelajari, kita pahami, kemudian kita lakukan berkaitan dengan bagaimana caranya kita sebagai masyarakat gitu ya. Kan kita ini kan bukan pengambil keputusan gitu ya. Kalau pengambil keputusan atau misalnya para pejabat publik lain. Tapi karena kita bagian dari masyarakat yang harus bertanggung jawab kepada keselamatan diri kita dan keluarga kita, maka kita perlu tahu tentang hal ini gitu. Ya. Nah, jadi cara memahami penularannya kita akan mulai ya. Dan saya menggunakan referensi dari BPOM tadi. Nah, lalu bagaimana sih COVID itu menular gitu ya? Nah, ini penting untuk kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini kenapa demikian? Karena ketika kita mengetahui cara penularan COVID ini, kemudian kita bisa mengetahui cara supaya terhindar dari proses penularan itu begitu. Nah, jadi cara penularan COVID ini pada umumnya adalah melalui 3 jalur utama gitu ya. Ada 3 jalur utama proses penularan COVID. Dan yang pertama adalah ketika seseorang batuk. Misalnya seseorang yang mengidap penyakit COVID ini, yang sudah terinfeksi dan virusnya aktif di dalam tubuh orang tersebut, kemudian orang itu batuk atau orang itu berbicara. Nah, ketika batuk itu, orang itu kan mengeluarkan cairan dari mulutnya gitu ya, yang menyembur gitu kan. Nah, atau ketika berbicara, misalnya saya saat ini sedang berbicara gitu, atau Anda sedang ngobrol dengan orang lain berhadapan-hadapan. Kadang-kadang kan kita suka bilang gini, hujan lu hujan gitu ya kan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu ada percikan-percikan air yang keluar dari mulut orang yang berbicara itu, atau dari orang yang batuk itu. Nah, percikan-percikan air itu disebut droplet. Maaf, droplet. Jadi droplet itu apa? Kusut nih. Droplet itu apa dong kalau gitu? Droplet itu adalah cairan yang keluar dari mulut seseorang ketika orang itu berbicara atau batuk atau bersin. Kira-kira demikianlah pengertiannya. Nah, kalau orang yang mengeluarkan droplet itu terinfeksi oleh COVID, maka kemungkinan besar dropletnya mengandung virus COVID. Nah, ketika virus COVID yang ada di dalam cairan di mulutnya itu kemudian disemburkan dan mengenai saluran nafas seseorang atau terhisap oleh seseorang atau tersentuh oleh anggota tubuh seseorang, maka
terjadi perpindahan virus dari orang yang tadi mengidap penyakit itu atau yang terinfeksi tadi kepada orang yang ada di depannya atau ada di sekitarnya. Jadi kalau Anda berbicara dengan orang, kemudian dengan seseorang dan dia batuk atau bersin, kemudian atau ada semburan droplet tadi, maka semburan droplet tadi itu mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk memindahkan virus dari orang yang terinfeksi kepada orang yang lainnya, gitu. So, jadi bagaimana dong caranya menghindarinya? Ketika kita tahu bahwa droplets itu merupakan salah satu jalur utama terjadinya proses penularan COVID, maka yang harus kita cegah adalah apa? Kita, contohnya, kalau berbicara dengan seseorang, diusahakan tidak berhadapan-hadapan langsung atau menjaga jarak, gitu ya, supaya apa? Ketika terjadi semburan droplets itu tidak mengenai tubuh kita, gitu. Dan nanti kita akan bahas lagi gimana caranya. Contoh dari droplets ini. Bagaimana caranya supaya droplets itu tidak menulari seseorang? Maka orang yang sakit itu diharuskan untuk mengenakan masker gitu. Dulu kita pernah mendengar katanya tidak perlu pakai masker kan sampai di awal-awal kasus ya wabah ini sebelum menjadi pandemi kita dikasih tahu ngapain sih kita pakai masker. Nah sekarang kita tahu bahwa proses penularan COVID ini adalah lewat droplet, salah satu jalur utamanya. Dan orang yang terinfeksi mengenakan masker itu sangat baik untuk apa? Untuk mencegah supaya droplets yang keluar dari mulutnya itu tidak mencemari lingkungannya, tidak terkena pada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur utama penularannya adalah melalui kontak langsung. Oke, kalau di buku itu disebutnya kontak erat gitu. Saya nggak tahu nih erat itu seperti apa. Tapi intinya adalah kontak langsung antara seseorang dengan orang yang lainnya. Contoh, misalnya contoh, anak-anak suka mencium tangan orang tua gitu ya, atau misalnya orang-orang yang dihormati kita cium tangannya. Nah, dalam konteks ini ternyata virus itu, jika orang yang tangannya dicium itu tadi mengalami infeksi COVID, kemudian dicium tangannya, itu adalah salah satu cara proses penularan dari COVID, gitu ya. Kemudian berjabat tangan. Makanya kita saat ini diupayakan untuk dihentikan dulu jabat tangannya. Jabat tangan itu bagus, iya, dalam keadaan normal. Tapi karena kita situasinya sedang berbeda nih sekarang, maka sebaiknya jangan ngajak berjabat tangan pada seseorang gitu. Kalau atau misalnya kalau ada orang yang berjabat tangan, kita kalau bisa menolak lebih baik gitu ya kan. Nah, kalau gimana kalau terpaksa nih, aduh ini nggak enak banget gitu ya, orangnya kita hormati, terus dia ngajak salaman kan nggak sopan banget. Kita bersalaman, yes mungkin iya, tetapi sebaiknya segera dicuci tangan nanti. Berpelukan, nah berpelukan kayak Teletubbies gitu zaman dulu ya. Atau kadang kita juga kalau ketemu teman lama gitu, saking kangennya kita berpelukan, kemudian cipika-cipiki. Nah, itu adalah salah satu di antara dari jenis kontak antar manusia yang memungkinkan terjadinya transfer atau perpindahan virus dari seseorang yang terinfeksi kepada orang yang sehat gitu. Nah, yang ketiga, jalur utama penularannya adalah melalui sentuhan permukaan benda-benda tertentu. Jadi, kalau benda-benda yang sudah terkena droplets tadi kan ada orang yang batuk tuh ya, atau berbicara, kemudian muncratlah hujan gitu ya kan, atau bersin gitu. Kemudian dropletsnya mengandung virus COVID, lalu droplets itu menempel di benda-benda tertentu, maka diketahui itu sekarang bahwa virusnya bisa bertahan cukup lama, bisa sampai berhari-hari gitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa benda-benda yang terbiasa kita sentuh itu bersih gitu. Loh, lalu gimana dong kalau di tempat umum kan gitu? Nah, di tempat umum kalau saya pribadi nih, saya pribadi selalu menyediakan kertas atau misalnya sesuatu yang bisa saya gunakan untuk dicempal gitu ya, setelah itu dibuang atau plastik dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di beberapa minimarket saya lihat atau beberapa tempat umum gitu, office, itu sudah ada tempat untuk mencuci tangan gitu ya. Jadi kalau terpaksa harus menyentuh itu kemudian harus segera mencuci tangan. Dan ada juga yang menyarankan bahwa yang membuka pintu, contoh misalnya kalau pintu, ya udah jangan pakai telapak tangan, tapi dengan siku. Nah, kenapa dengan siku? Jadi ceritanya gini, kalau telapak tangan kita ini digunakan untuk menyentuh benda-benda yang beresiko mengandung droplet tadi,
maka kemungkinan besar kan telapak tangan kita akan terkontaminasi. Dan telapak tangan kita adalah sarana utama bagi kita untuk memegang hal-hal yang lain atau membawa sesuatu gitu. Jadi kalau sampai virus itu terkena ke tangan kita, maka kemungkinan besar dia akan menempel di tempat lain atau mengkontaminasi diri kita. Contoh misalnya membetulkan baju, kemudian kerah bajunya dibetulin, atau misalnya nyisir baju, maaf, nyisir rambut, lalu kacamata dibetulkan. Akhirnya apa? Kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita membuka pintu itu pakai sikut, nah sikut ini mungkin terkontaminasi, tetapi ada baju yang menghalangi gitu ya. Jadi relatif aman. Dan ketika sikut kita mendorong begini, kemudian setelah itu kan sikut tidak terkena ke bagian-bagian tubuh yang lainnya gitu. Betul itu tidak ideal sih. Yang ideal mah ya tetap aja pakai sarana penghalang yang lain gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih suka menggunakan kertas atau kain yang bisa dicuci, kemudian nanti setelah digunakan dicuci dengan sabun, dan insya Allah itu akan relatif lebih baik gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memahami 3 jalur penularan ini, selanjutnya apalagi yang perlu kita ketahui supaya kita ini terhindarlah dari penularan, minimal banget gitulah resikonya kan gitu. Nah, kita perlu melakukan ini. Kalau tadi kita mengetahui 3 jalur penularannya, kalau yang sekarang kita bahas adalah tentang bagaimana supaya proses penularan itu bisa kita cegah. Jadi di buku itu juga dijelaskan bahwa ada 11 cara yang perlu kita lakukan menurut buku itu ya. Jadi ini bukan saya yang menasihatkan, bukan. Saya nggak mengajari Anda ya. Saya hanya berbagi apa yang saya pelajari tentang ini. Tapi ini ada 11 item nih. Kalau dibahas di sini jadi kepanjangan. Bagaimana kalau kita bahas nanti di video berikutnya saja? Oke, saya rasa itu dulu pembahasan kita dalam video kali ini. Insya Allah di dalam video-video berikutnya kita akan membahas tentang topik-topik yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.